Shalom, Home Ministry menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu ini. Kita mulai ibadah kita, jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Buat penyertaan dan perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Bapa. Engkau menyucikan dan meluruskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Tunggu jiwa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau basuh dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami layak untuk menghadap hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati semua kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan Kau pakai Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama kita akan pujian katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, yes, dengan korban pujian. Masuk
hidup kita akan tenang. Amen. Apapun yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus, kita dapat melewati segala hal. Amin. Yes, kita akan menjadi katakan hanya dengan Tuhan saja.
di tengah kita bersama. Lagi saudara. Ya, amin. Dia senang gembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar,
Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Shalom, selamat siang Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, terima kasih ya Bapa buat segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan buat kami.
Kami tahu apabila kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena apa yang telah Tuhan tetapkan buat kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami hadir di tempat ini. Kami memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu. Dan saat ini kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, diamkan suara hati kami, dan biarlah suara Tuhan yang kami dengar pada siang hari ini. Pakai hamba-Mu, sembunyikan dia di belakang kaki salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kami siap sambut firman-Mu, karena kami percaya di dalam kuasa firman-Mu yang sakit disembuhkan, yang datang dengan berbeban berat diberi kelepasan oleh Tuhan, yang datang dengan berbagai macam masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sobat Home Ministry, pada awal bulan ini, di hari Minggu saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang keselamatan. Kita sudah berbicara tentang apa itu keselamatan dan kenapa manusia harus diselamatkan. Hari ini saya akan berbicara tentang Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Sobat Home Ministry, kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka kita harus pahami secara benar bahwa keselamatan itu adalah proyek besar sorga. Keselamatan itu adalah rencana Tuhan sendiri. Keselamatan itu bukanlah keinginan manusia untuk diselamatkan, karena firman Tuhan berkata bahwa tidak ada manusia yang benar, tidak ada manusia yang melakukan kehendak Tuhan. Semuanya telah berdosa, semuanya telah meninggalkan Tuhan, semuanya telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus pada satu kesempatan berkata bahwa aku ingin melakukan hal-hal yang baik, tetapi justru yang aku lakukan adalah apa yang tidak aku kehendaki, yaitu perbuatan yang tidak baik. Kemudian dia berkata, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi Sobat Home Ministry, kalau kita kemudian membicarakan keselamatan sebagai niat dan keinginan kita sebagai manusia untuk kemudian mencari keselamatan, untuk mencapai keselamatan, maka Rasul Paulus berkata bahwa tubuh maut kita ini tidak akan pernah mampu membawa kita pada keselamatan. Karena keinginan daging itu adalah maut. Dan selama kita masih hidup di dalam daging ini, keinginan daging itu ada di dalam kehidupan kita. Keinginan daging ini terus menguasai kehidupan kita. Keinginan daging ini menginginkan supaya dia dipuaskan. Tapi selanjutnya Rasul Paulus berkata, syukur kepada Tuhan oleh kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita dilepaskan. Kita dibebaskan. Kita mendapatkan keselamatan itu. Jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka kita harus pahami pertama bahwa keselamatan itu adalah rencana atau proyek dari sorga. Keselamatan itu bukanlah upaya manusia, bukanlah usaha manusia, bukanlah perbuatan-perbuatan manusia, tapi keselamatan itu adalah rencana Tuhan, dan yang mengerjakan keselamatan itu adalah Tuhan sendiri. Dia kerjakan buat saudara dan saya. Oleh karena itu di dalam kekristenan memahami dan kemudian kita mengerti bahwa apabila kita diselamatkan,
itu karena kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan buat kita. Karena itu kalau keselamatan itu kita pahami dan kita mengerti sebagai rencana besar dari sorga, sebagai rencana yang kemudian dikerjakan oleh Tuhan sendiri, maka ayat yang kita baca ini berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Jadi kalau keselamatan ini adalah rencana besar sorga, keselamatan ini adalah rencana Tuhan itu sendiri, maka kita dalam mencari keselamatan, kita di dalam memahami keselamatan, tidak dapat kita pahami di luar keberadaan Tuhan itu. Oleh karena itu, kalau kemudian ada yang berkata supaya kita diselamatkan, kita harus melakukan perbuatan A, perbuatan B, perbuatan C. Kita kemudian harus menjaga kekudusan, harus melakukan A, B, C, D. Maka orang itu menempatkan keselamatan itu sebagai akibat dari perbuatan dia. Padahal kita harus mengerti bahwa keselamatan itu adalah akibat dari perbuatan Tuhan. Keselamatan itu adalah akibat dari karya Tuhan itu buat saudara dan saya. Keselamatan itu adalah akibat kasih karunia Tuhan. Atau saya ingin katakan keselamatan itu adalah pemberian Tuhan untuk saudara dan saya. Tuhan yang mengerjakan keselamatan itu untuk saudara dan saya. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, mulai ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Seringkali ketika kita bicara keselamatan, kita hanya sampai kepada poin ayat yang ke-12. Kerjakan keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu. Seolah-olah keselamatan itu adalah buah dari pekerjaan kita. Buah dari usaha kita menjaga kekudusan kita. Buah dari usaha kita menjaga kebenaran kita. Kita lupa ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 berkata, karena Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauannya maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau saudara dan saya mampu menjaga kebenaran kita, kita mampu menjaga kekudusan kita, kita mampu menjaga hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata bahwa keinginan untuk mengerjakan kebenaran, keinginan untuk mengerjakan kekudusan, keinginan untuk mengerjakan hal-hal yang baik itu muncul dari apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kita. Keinginannya saja diberikan oleh Tuhan, saudara. Jadi kalau hari ini saudara punya keinginan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kemudian memilih Tuhan Yesus, untuk kemudian beribadah kepada Tuhan Yesus, maka saya ingin katakan keinginan-keinginan itu adalah buah pekerjaan Tuhan yang ada di dalam kita. Atau dengan kata lain, itulah pekerjaan Roh Kudus buat kita. Roh Kudus bekerja di dalam kita, memunculkan keinginan kepada kita, memunculkan motivasi kepada kita, memunculkan semua yang kita ingin kerjakan supaya berkenan di mata Tuhan. Itu sudah dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Karena Roh Kudus yang mengerjakan itu di dalam kita, maka firman Tuhan berkata bahwa pekerjaan, jadi perbuatan kita pun, perbuatan benar kita, perbuatan kudus kita, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan yang kita lakukan, itu semua dikerjakan oleh Tuhan buat kita.
Lalu Pak, apakah kita kemudian menjadi seperti robot? Bukan. Manusia bukan menjadi seperti robot. Tapi keinginan manusia, yaitu keinginan daging, itu di dalam diri kita, di dalam iman kita, di dalam batin kita, di dalam jiwa kita. Keinginan-keinginan daging itu dikalahkan oleh keinginan roh. Tugas kita adalah memproklaim apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kita. Tugas kita adalah menyatakan apa yang menjadi keinginan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Sobat Home Ministry, ketika kita bicara keselamatan selanjutnya, firman Tuhan yang kita baca tadi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu dapat diselamatkan. Satu-satunya jalan keselamatan hanya ada Yesus. Karena nama yang dapat menyelamatkan kita hanya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan keselamatan? Nah, yang kedua, kalau kita berbicara tentang keselamatan, kita sedang berbicara tentang bagaimana gambar dan rupa Tuhan yang rusak dalam diri kita itu diperbaiki oleh Tuhan. Sobat Home Ministry, ketika Tuhan menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, firman Tuhan berkata bahwa manusia itu diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Tuhan. Tetapi gambar dan rupa Tuhan itu kemudian rusak di dalam diri manusia. Manusia melakukan dosa atau kemudian manusia mengambil posisi untuk berseberangan dengan Tuhan. Dengan mengikuti perkataan si jahat, dengan mengikuti perkataan setan, yaitu dia kemudian makan buah terlarang. Dan ketika dia makan buah itu, akibatnya firman Tuhan berkata, maut. Maut. Upah dosa adalah maut. Gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia menjadi rusak. Oleh karena gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia menjadi rusak, maka gambar dan rupa Tuhan itu harus diperbaiki. Masalahnya sekarang, kalau kita berbicara tentang gambar dan rupa Tuhan, gambar Tuhan dalam diri manusia itu berbicara tentang komposisi ilahi. Jadi manusia ketika kemudian diciptakan oleh Tuhan, Tuhan menciptakan manusia dengan komposisi ilahi. Komposisi ilahi Tuhan berikan kepada manusia. Kalau kita berbicara tentang rupa Tuhan, maka kita sedang berbicara tentang kualitas ilahi. Ketika Tuhan selesai menciptakan komposisi ilahi, maka selanjutnya dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, kalau kita baca di situ, maka Tuhan kemudian menghembuskan nafas hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di sini ada kualitas, yaitu nefes haya atau nafas dari Yahweh. Nafas dari Tuhan sendiri diberikan kepada manusia supaya manusia memiliki kualitas ilahi. Untuk memperbaiki komposisi ilahi dan kualitas ilahi, maka nggak mungkin kita kerjakan dengan usaha kita. Nggak mungkin komposisi ilahi itu kemudian itu menjadi baik karena ada perbuatan-perbuatan kita yang baik. Firman Tuhan berkata bahwa perbuatan baik kita itu ibarat kain kotor, saudara. Kata kain kotor itu seperti kain pembalut, kain yang najis, kain yang nggak layak. Saudara bisa bayangkan bagaimana mungkin perbuatan baik yang di mata Tuhan seperti kain najis, seperti kain kotor, itu kemudian bisa memperbaiki komposisi ilahi dalam diri kita. Itu mustahil. Oleh karena itu yang bisa memperbaiki komposisi ilahi itu adalah Tuhan itu sendiri.
Dalam Kolose pasalnya yang pertama, Kolose pasalnya yang pertama ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata begini. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, firman Tuhan ini berkata bahwa Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Siapa gambar Elohim yang tidak kelihatan itu? Gambar Elohim yang tidak kelihatan itu adalah Kristus. Jadi kalau kita ingin berbicara bagaimana kemudian gambar Elohim dalam diri manusia, gambar Tuhan dalam diri manusia itu kemudian diperbaiki, maka yang bisa memperbaiki itu adalah gambar Elohim itu sendiri ketika manusia diciptakan. Ketika manusia diciptakan ada frame-nya, saudara. Kalau saudara lihat donat, saudara mungkin pernah ke mall, kemudian lihat bagaimana kemudian salah satu merek donat, yaitu misalnya Jeko, itu kemudian dibuat. Biasanya kan kita bisa lihat dapurnya. Ketika dia dibuat, maka dia kemudian di situ ada frame. Dia di situ ada cetakannya. Nah, walaupun adonannya itu besar, karena cetakannya itu ukuran bulat-bulat seperti itu, maka yang keluar itu adalah bulat-bulat seperti itu, saudara. Donat-donat seperti itu. Donat yang ukurannya sama. Kenapa? Karena frame-nya itu sama. Karena cetakannya itu sama. Ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, ada gambarnya, ada cetakannya, ada blueprintnya. Dan frame ketika manusia itu diciptakan adalah Kristus. Oleh karena itu, untuk memperbaiki gambar Tuhan yang rusak itu, Kristus harus datang. Untuk apa? Supaya semua gambar Tuhan yang rusak dalam diri manusia itu diperbaiki sempurna sesuai dengan gambar. Jadi ketika kita kemudian percaya kepada Yesus, kita bukan cuma kembali diciptakan ulang seperti Adam, bukan. Kita diciptakan ulang sempurna seperti gambarnya, yaitu seperti Kristus. Jadi ketika kita itu dikatakan diselamatkan, itu artinya saudara dan saya diciptakan ulang, diciptakan menjadi manusia yang baru, yang segambar dengan Tuhan itu, yang segambar dengan Kristus itu. Jadi saudara dan saya, ketika percaya Yesus, kita disebut sebagai ciptaan baru. Kenapa ciptaan baru? Karena kita diciptakan ulang oleh Kristus, menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Dan Kristus adalah frame-nya. Kristus adalah blueprint-nya. Oleh karena itu, Sobat Home Ministry, kenapa Yesus itu menjadi satu-satunya jalan keselamatan? Karena Ia adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan. Lewat Dia segala sesuatu diciptakan, baik yang ada di bumi kata firman Tuhan, maupun yang ada di sorga, diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kalau kita bicara Yesus satu-satunya jalan keselamatan, kita bukan cuma berbicara tentang keyakinan sebuah agama, tapi kita sedang berbicara tentang planningnya Tuhan sejak awal. Ketika Tuhan ingin kemudian menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupa Tuhan. Dan ketika gambar dan rupa Tuhan itu menjadi rusak, maka Tuhan menciptakan kembali manusia sesuai dengan planning awalnya, yaitu melalui Kristus. Jadi kalau ada yang berkata, loh, memangnya cuma Yesus jalan keselamatan? Bukankah agama-agama yang lain, nabi-nabi yang lain,
Itu juga berbicara tentang jalan ke sorga, tentang jalan keselamatan. Mengapa Yesus menjadi mutlak? Karena hanya Dia gambar Elohim itu. Gambar Elohim yang kemudian daripadanya manusia tercipta dan segala sesuatu tercipta. Itu hanya melalui Yesus. Apakah nabi-nabi lain berani berkata bahwa Dia adalah gambar Elohim? Apakah nabi-nabi lain berani berkata bahwa Dia adalah gambarnya Tuhan? Dan lewat Dia, maka segala sesuatu diciptakan. Lewat Dia, maka kemudian kita bisa diciptakan ulang menjadi ciptaan baru. Enggak ada, saudara. Hanya Yesus. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus, satu-satunya jalan. Karena Dia satu-satunya gambar Elohim yang tidak kelihatan. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita berbicara tentang keselamatan dan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Karena lewat Yesuslah kita mendapatkan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka firman Tuhan berkata bahwa upah dosa adalah maut. Tubuh kita ini kemudian mati, kembali menjadi tanah. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka firman Tuhan berkata bahwa Dia memberikan kita tubuh yang baru. Lewat Dia kita mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang sama dengan Dia, yaitu tubuh kemuliaan. Apabila nanti sangkakala Elohim itu berbunyi, Kristus kemudian akan turun dari sorga, kemudian Dia berhenti di awan-awan, dan semua orang yang percaya kepada Yesus yang masih hidup itu tubuhnya akan diubahkan, diberikan tubuh yang baru, dan kita kemudian terangkat, terhisap bertemu dengan Yesus. Sedangkan mereka yang mati di dalam Yesus, maka mereka kemudian dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh yang baru, dan kita bersama-sama terangkat untuk menyatu dengan Kristus. Karena itu Yesus disebut sebagai buah sulung kebangkitan. Yesus disebut sebagai buah sulung tubuh kemuliaan itu. Yang mengenakan tubuh kemuliaan itu. Buah sulung adalah Kristus. Dan kita disebut sebagai saudara-saudaranya. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus saat ini telah memiliki genetika ilahi. Telah memiliki DNA ilahi. Karena kita memiliki genetika ilahi. Kita memiliki DNA ilahi. Maka kita juga memiliki tubuh kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, banyak orang berkata, oh, masuk sorga. Masuk sorga. Tapi saya ingin katakan, kalau kita ingin ke sorga, kita bukan sedang tamasya. Jadi saudara pikir ketika kita pergi ke sorga, maka saudara kemudian akan datang ke sorga dengan tubuh yang fana ini. Firman Tuhan berkata darah dan daging tidak mewarisi kerajaan sorga. Jadi kalau saudara ingin masuk sorga, saudara harus memiliki spare part sorgawi. Nah, saudara ingin ke sorga, tapi kemudian nggak memiliki tubuh sorgawi. Bagaimana mungkin? Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang sudah ada di sorga. Dan Dia dikatakan Dia ke sorga dengan mengenakan tubuh kebangkitan, dengan mengenakan tubuh kemuliaan. Yesus masuk ke sorga dengan tubuh kemuliaan menjadi contoh buat saudara dan saya. Bahwa kalau kita ke sorga, maka kita harus memiliki tubuh kemuliaan. Jadi kalau ada yang berkata, oh kepengen ke sorga, saudara kita ke bulan aja. Nggak mungkin saudara kemudian pakai baju renang ke bulan. Nggak mungkin kemudian saudara pakai jas seperti saya ini ke bulan. Kalau kita ke bulan, kita kemudian harus pakai baju astronot. Karena itulah yang membuat kita hidup di sana. Nah bagaimana kalau saudara ke sorga? Saudara mau pakai baju apa? Mau pakai tubuh apa?
Mau pakai tubuh kita yang sakit-sakitan ini, mau pakai tubuh kita yang lemah ini, mau pakai tubuh kita yang terbatas ini. Firman Tuhan berkata, darah dan daging tidak mewarisi kerajaan sorga. Dan Yesus satu-satunya pribadi yang telah mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Dan saat ini dia ada di sorga. Dia menunggu saudara dan saya. Dia menjadi buah sulung sebagai contoh buat saudara dan saya. Jadi kalau saya berkata Yesus satu-satunya jalan keselamatan, maka kita sudah mengerti mengapa dia menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Karena sejak awal, keselamatan itu adalah rencana besar sorga. Dan rencana besar sorga melalui Yesus. Buktinya apa? Buktinya manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Tuhan sejak awal. Dan firman Tuhan berkata Yesus Kristus adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan itu. Selanjutnya saudara, Yesus Kristus memberi contoh bahwa ketika dia terangkat ke sorga, ketika dia bangkit, dia terangkat ke sorga dengan tubuh kemuliaan. Dan di dalam tubuh kemuliaan, dia kemudian masuk di dalam sorga dan menjanjikan dia akan datang. Dan ketika datang, dia akan memberikan kita tubuh yang sama, yang layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Sobat Home Ministry, semoga firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Dan biarlah Roh Kudus yang terus-menerus memberikan pewahyuan, memberikan pengertian, memberikan hikmat buat kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya persilakan semuanya untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mendengarkan ketetapan tentang perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan tentang ketetapan perjamuan kudus. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu diberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau kita percaya bahwa roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita dan sama-sama kita mengaku,
Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya inilah tubuh dan darah Yesus. Kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni dan dihapuskan oleh Tuhan. Saya percaya oleh darah Tuhan Yesus, semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya oleh darah Yesus, semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Yesus, maka saya akan diberikan tubuh kebangkitan yang akan diangkat untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, saya terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadilah sesuai firman Tuhan. Mari kita angkat terlebih dahulu tubuh Yesus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur yang berisi darah Tuhan Yesus. Dan kita berkata, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kita. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mewakili gembala dari Home Ministry, yaitu Bapak Doni Toisuta, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, penghasilan, dan semua karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini, mari berkata bersama saya,
Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.